Dr. Haji Firman Freddy Busro SHM lahir di Palembang 3 Oktober 1978. Menyandang nama besar gelar sang ayah, almarhum Profesor Haji Abu Daud Busro SH, tak lantas membuatnya berpangku tangan. Tercatat, ia pernah menjadi pegawai negeri sipil di Kejaksaan Agung dari tahun 2001 sampai dengan 2005, PNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPN Republik Indonesia tahun 2006 sampai dengan 2016, dosen pangkat lektor atau asisten profesor di bawah L2 Dikti tahun 2016 sampai dengan sekarang, dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Stipada dari tahun 2013 sampai dengan saat ini. Suami dari Hajah Fatria Kairo STP SHMH dan merupakan ayah dari 2 orang anak ini mengemban moto nelayan yang tangguh lahir dari laut yang bergelombang. Saudara, inilah bukan basa-basi. Halo, salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan salah seorang sahabat saya yang punya banyak sekali prestasi di bidangnya, yakni Bapak Dr. Haji Firman Freddy Busro SHM. Seperti apa kesehariannya? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Selamat pagi, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Adi, apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, Kak ya? Sehat. Saya minta waktunya hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Oh, senang hati, dengan senang hati. Hari ini sampai juga kami di Stipada. Ini kalau berbicara mengenai Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, kemudian juga Kak Adi adalah seorang doktor ilmu hukum, begitu, di usia yang sangat muda, belia. Ini seperti apa sih sebenarnya awal mulanya sehingga akhirnya Kak Adi bisa berkecimpung begitu di bidang hukum ini? Ya, karena ini salah satunya adalah pengaruh dari keluarga juga, ya. Dimana memang ayah adalah profesor hukum, Profesor Abu Daud Busro, dan juga ibu juga dosen sekaligus advokat juga. Sedangkan kakak itu notaris. Jadi memang kami ini keluarga hukum. Keluarga hukum begitu. Iya, kemudian sejak kapan akhirnya cinta sekali dalam dunia hukum ini? Jadi saya tuh memang mencintai profesi hukum ini karena melihat dari ayah. Jadi dari kecil itu memang didoktrin atau memang tumbuh dengan sendirinya begitu? Tumbuh dengan sendirinya. Jadi karena memang melihat kerja ayah di ini, jadi akhirnya, dan ayah juga sering mengajak gitu kan, membuat gugatan dan lain-lain. Dari SMP itu saya udah bikin gugatan. Oh begitu? Sama ayah gitu kan, bantuin ayah ngetik dan lain-lain. Sehingga saya tumbuh mencintai profesi ini gitu. Jadi memang dari kecil tanpa sadar itu sudah dikenalkan dengan dunia hukum, kemudian akhirnya cinta seperti itu dengan hukum yang ada. Iya, Kak Adi, ini banyak sekali foto-fotonya menarik. Ini apa ini? Ini mana nih, Kak Adi? Ya, ini beberapa kegiatan kita yang internasional, dan ini kita waktu itu pertemuan dekan-dekan internasional yang masuk di anggota International Association of Law School. Ini pertemuannya di San Francisco, Amerika. Dan untuk dari Indonesia itu hanya ada 8 perguruan tinggi yang masuk diakui sebagai anggota IALS. Di Indonesia? Di Indonesia. Kita Sumatera Selatan? Satu-satunya. Wah, hebat. Ini yang mana, Kak Adinya? Oh iya, itu, yang ini ya? Yang tengah. Oke. Ini tahun 2016? Iya. Dan setelahnya jadi kita merintis kerjasama internasional itu sejak tahun 2014. Jadi memang waktu itu untuk masuk anggota ini kita mendapat rekomendasi dari teman-teman dari Malaysia, Singapura, ya, sehingga masuklah ke anggotaan ini. Ada seleksinya. Baik. Ya, jadi memang sudah diakui begitu di internasional. Iya, alhamdulillah. Kak, kalau berbicara mengenai apa yang sudah diraih saat ini, seorang ketua pembina Stipada begitu, apa ya menurut Kakak arti keluarga, dukungan keluarga hingga bisa mencapai seperti yang saat ini? Ya, saya menjadi seperti ini karena keluarga. Karena kalau tanpa dukungan keluarga, saya tidak mungkin bisa seperti ini. Saya mengikuti dari jejak ayah, jejak ibu, kan, dan juga dorongan dari istri. Dan saya berapa kali collab menulis penelitian, menulis buku bersama istri. Jadi
memang saya bisa seperti karena dukungan keluarga. Jadi istri juga membantu begitu, istri juga menjadi satu tim. Iya, betul. Jadi kami kalau dalam nulis buku, penelitian, bikin jurnal, kadang first authornya saya, second authornya dia. Oh iya? Tuker-tukeran lah seperti itu. Asik ya, jadi tidak terasa bekerja begitu. Iya, betul. Iya, Kak Adi, apa rasanya menjadi anak seorang yang mempunyai nama besar sekali di bidang hukum, khususnya Sumatera Selatan, Profesor Abu Daud Busro? Bagaimana perasaannya? Ya, sebetulnya ada sedikit beban ya, karena kita yang bagaimana ya, kita di bidang ilmu hukum ya harus bisa menampilkan atau menjadi suatu panutan gitu. Tetapi saya sekarang sudah enjoy saja gitu ya. Malah sudah menikmati profesi ini. Sudah menikmati. Apa yang beliau sampaikan begitu kepada anak-anaknya mungkin tentang kehidupan ataupun juga tentang bagaimana cara kita melihat hukum yang selalu menjadi pedoman hingga saat ini? Beliau itu selalu menanamkan bahwa dalam kehidupan kita harus menjadi orang yang baik. Ya, memegang teguh prinsip-prinsip moral. Nah, sehingga dan selalu mendengarkan kata hati kita begitu setiap langkah kita. Itu semua anak-anaknya diberikan doktrin yang sama. Betul. Jadi memang ayah tuh dia ingin menjadi kami sebagai ahli waris anak-anak itu menjadi ya yang bisa bermanfaat lah bagi masyarakat ya. Jadi memang nilai-nilai itu yang beliau ingin tanamkan kepada kami. Nah, sehingga kami pun berusaha meneruskan ya ajaran beliau. Yang paling dirindukan dari ayah seperti itu? Iya, betul. Banyak sih. Saya memang ayah tuh terkenal keras dulu semasa hidupnya. Tetapi walaupun keras, beliau tuh sangat baik. Hatinya tuh sangat lembut gitu. Tapi saya mendapatkan banyak sekali ajaran disiplin ya, arti akan suatu kerja keras, arti akan menghargai orang begitu. Saya mendapatkan dari orang tua saya, ayah dan ibu saya. Prestasi apa Kak Adi yang tidak mungkin terlupakan dari seorang Firman Freddy Busro? Jadi pada tahun 2017 saya pernah meraih gold medal di Saint Petersburg, Rusia. Jadi waktu itu saya mewakili Indonesia di World Congress on Human Rights, Justice and Legal Studies. Jadi waktu itu salah satu tulisan kami itu masuk dan kemudian dipertandingkan dan alhamdulillah mendapat 2 juara. Pertama dapat gold medal, kedua mendapat Sash of Honor atau selempang kehormatan gitu untuk presentasi good presentation, the best presentation and the best paper. Itu untuk internasional. Internasional. Keren sekali. Masih di usia muda saat ini usianya? Sudah 41. Baru 41. Baik, Adi, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Kita mungkin akan bergeser ke ruangan lain. Iya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Silakan Kak. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama narasumber saya, yakni Bapak Dr. Haji Firman Freddy Busro, SHM Hum. Kak Adi, kita sekarang lagi di mana nih Kak? Sekarang kita lagi di Perpustakaan Stipada, namanya Profesor Haji Abu Daud Busro, SH Library. Ini adalah perpustakaan merupakan persembahan kami untuk mengingat jasa pendiri Stipada, yaitu almarhum Prof. Daud Busro. Keren sekali ya Kak, ya ini kalau perpustakaannya seperti ini, dulu saya nggak mau masuk kelas, maunya di sini aja kalau begitu. Iya, memang suasana perpustakaannya kita buat senyaman mungkin, dan memang kita mengadopsi beberapa teknologi di sini. Nah, seperti ini memang ada mesin e-katalog ya, yang memang kita desain itu memang mengikuti dari katalog buku di New Zealand. Waktu saya dapat kunjungan ke sana, terus saya pelajari kan, terus saya pesen. Jadi bisa diakses oleh pengunjung perpustakaan gitu. dan juga luar, bisa juga melalui web gitu. Baik, nah ini di sini menarik juga perpustakaan, tapi ada meja biliar. Gimana ceritanya ini? Jadi memang kita ingin membuat rasa nyaman. Jadi mahasiswa di sini tidak hanya dengan membaca buku, tetapi dia juga bisa berinteraksi, bersosialisasi. Jadi kalau kita lihat ada lounge, ada meja biliar. Jadi memang saya tuh karena saya sebagai duta baca, jadi saya tuh tertarik ya, gimana sih meningkatkan minat baca
orang kan kebanyakan takut masuk perpustakaan. Iya, betul. Nah, jadi saya berusaha membuat perpustakaan yang nyaman. Jadi ada kafetaria juga, Iya. bisa sambil main biliar, kemudian juga ada action figure juga. Iya, gitu. Ini gimana ceritanya juga nih Kak, ada action figure? Iya, Emang sengaja ditaruh di sini? Ya, memang kebetulan saya penyuka action figure. Jadi kalau saya kebetulan kunjungan keluar gitu, saya selalu mencari action figure yang nggak ada gitu. Dan inilah salah satu koleksinya. Ada Superman, ada Batman gitu. Saya taruh sini memang sehingga saya ingin supaya orang tuh masuk perpustakaan tidak membosankan. Jadi nyaman dan menarik lah gitu. Iya, action figure ini boleh dilihat tapi tidak boleh dipegang. Oh iya, jangan karena sejarahnya mahal ini. Karena kesayangan begitu ya Kak Adi ya. Kesayangan. Nah ini menarik Kak Adi, kalau berbicara saat ini kan kita tahu Kak Adi fokus di Stipada begitu ya sebagai Ketua Dewan Pembina Stipada. Nah tapi sebelumnya itu ada apa ya, pencarian jati diri begitu ya. Iya. Sebelumnya sebelum apa ya, akhirnya memutuskan untuk fokus di Stipada itu sudah di mana saja bekerjanya? Jadi memang sebelum saya sampai sekarang ini, sebelumnya saya pernah bekerja di Kejaksaan RI ya, Kejaksaan Agung. Itu dari tahun 2001, begitu tamat S1 sampai dengan tahun 2005. Nah, mungkin karena nggak berjodoh, ya akhirnya saya resign. Sudah berapa tahun jadi di situ? Kurang lebih hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Dan juga terusnya saya iseng-iseng lah tes lagi, tahu-tahu masuk lagi di Badan Pertanahan. Itu tahun? 2006 sampai 2016. Jadi setelah keluar dari kejaksaan, tahun depan ya begitu, Iya. ikut tes lagi? Iya, jadi saya ini 2 kali PNS, 2 kali mundur. Gitu. Nah, akhirnya ayah kan sakit kan. Ayah sakit itu 2013 ayah sakit. Terus 2011 ayah sakit, terus beliau meninggal pada tanggal 2 Juli 2011. Akhirnya beliau sempat berpesan agar meneruskan usaha ini gitu. Akhirnya 2013 saya mengambil doktor dan alhamdulillah 2016 saya selesai doktor dengan predikat cum laude waktu itu. Nah, akhirnya dari 2016 saya mengundurkan diri dan fokus untuk menjalani profesi sebagai dosen gitu. Tapi akhirnya benar-benar apa ya, mencintai begitu menjadi seorang pengajar akademisi begitu Kak Adi? Iya, saya sangat mencintai dunia baca, dunia buku karena saya sudah menghasilkan beberapa buku tulisan juga ya. Antara lain itu sudah ada 8 buku dan juga kalau jurnal itu sudah ada 63 jurnal. 63 jurnal? Iya, internasional. Dan untuk Scopus saya sudah ada 9 jurnal Scopus internasional gitu. Sampai sejauh ini buku yang kira-kira begitu menginspirasi seorang Kak Adi itu apa? Banyak sih. Mungkin? Kalau termasuk karangan dari almarhum Pak Bak sendiri ya, pengantar ilmu hukum tata negara, itu juga kalau dalam tulisan saya selalu saya masukkan ya. Dan juga beberapa pakar-pakar hukum seperti karangan Bagirmanan ya, buku-buku dan juga Soli Lubis dan Suryono Sukamto, itu banyak sekali pendekar-pendekar hukum yang menginspirasi saya untuk menulis. Jadi ada juga sebuah quote beliau itu, kalau tidak salah, koreksi jika saya salah, itu adalah hukum itu bersumber dari hati nurani begitu. Benar, ya? iya. Karena memang esensi ya, sumber hukum esensi itu dari hati nurani. Kalau hati kita sudah baik, maka melahirkan hukum yang baik. Tapi kalau hati kita buruk, busuk, maka akan melahirkan hukum yang buruk juga. Baik, saya minta komentarnya nanti seperti apa sih sebenarnya pandangan Kak Adi ini tentang hukum yang ada di Indonesia. Tapi kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan kembali usai jeda berikut ini. Iya Kak. Iya, makasih Kak. Ini keren ya. Nah, ini kan jadi kita bisa lihat view kan dari sini. Ayo masukin. Ya. Nah, ini lounge S2 nih. Ini tempat sholatnya. Terima kasih Anda
masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Masih kami ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Dr. Haji Firman Freddy Busro SHM Home, Ketua Pembina Stipada. Ya, Kak Adi, kalau berbicara mengenai Stipada, sebenarnya visi dan juga misi yang terus dipedomani ini sebenarnya apa? Jadi kita memang berusaha menjadi salah satu perguruan tinggi yang memiliki keunggulan di bidang ilmu hukum, ya, sehingga kita punya capaian 2030 kita sudah bisa menjadi salah satu perguruan tinggi tingkat nasional yang diperhitungkan gitu. Optimis? Optimis, insya Allah optimis. Ya harus optimis, harus gitu optimis ya. dong, gitu. Ya, kalau berbicara mengenai hukum seperti apa sih kalau dari kacamata hukum seorang Kak Adi itu melihat apa ya penegakan hukum saat ini? Kita mungkin sambil bergeser, ini ruangan apa ini Kak Adi? Ini ruang lounge S2. Jadi kalau mahasiswa lagi nunggu dosennya, mau nunggu kuliah, mereka nunggu di sini. Oh, nunggunya di situ. Ini apa ini? Nah, ini spot foto. Oh, spot foto. Iya. Boleh, menarik ini. Coba kita duduk di tempat spot foto favorit ya. Iya. Anak-anak S2 di sini. Jadi anak-anak S2 tuh hobi selfie juga. Oh iya, harus ya itu. Ya, Kak Adi tadi kalau berbicara mengenai seperti apa penegakan hukum di kacamata seorang Kak Adi itu seperti apa saat ini? Ya, memang sebetulnya dalam hal penegakan hukum di Indonesia itu masih banyak sekali PR, ya. Penegakan hukum di Indonesia itu masih menyisakan PR antara lain kualitas aparaturnya, kualitas hukumnya, dan juga budaya hukum kita juga sendiri. Nah, ini yang kemudian harus kita terus edukasi. Makanya peranan perguruan tinggi itu sangat penting untuk mengedukasi masyarakat agar sadar dan patuh hukum. Jika dirunut sebenarnya apa permasalahannya? Permasalahannya ya tadi dari kualitas penegakan hukum kita itu dari aparaturnya, dari hukumnya sendiri ya. Jadi kita ketahui bahwa politik pembentukan hukum di Indonesia itu kan tarik-menariknya sangat kuat, apalagi dengan sistem kepartaian multipartai di Indonesia ini, sehingga seringkali melahirkan peraturan yang kontroversi. Nah, akhirnya menimbulkan keriuhan di dalam masyarakat, begitu. Kalau banyak juga apa sih saat ini tuh masyarakat tuh mengatakan bahwa hukum di Indonesia itu tajamnya tuh hanya ke bawah, kemudian tumpulnya tuh di atas. Nah, apakah memang sebenarnya yang tadi itu menjadi permasalahan ya sehingga ya filosofi ini memang benar-benar ada? Betul, jadi memang masih bisa kita rasakan ya bahwa hukum itu lebih tajam ke bawah, sedangkan tumpul ke atas. Kenapa ya? Nah, itu tadi masalah kembali lagi kepada hati ya. Penegakan hukum itu harus memang dibarengi ya, diikuti dengan hati yang bersih. Jadi memang kita nawaitunya memang untuk keamanan, keadilan ya, kepastian hukum. Nah, selama penegak hukum tidak memiliki ruh itu, maka ya impossible hukum kita akan baik. Jadi sebenarnya porsi yang terbesar dalam penegakan hukum itu adalah individunya penegak hukumnya begitu? Iya, seperti kata Bismar Siregar dalam bukunya mengatakan bahwa beri aku penegak hukum yang baik dan hukumnya jelek, maka hukumnya akan baik. Tapi beri aku undang-undang yang terbaik sekalipun di dunia, tetapi dengan penegak hukum yang jelek, maka hukumnya akan jadi jelek. Kenapa akhirnya hukum ini akhir-akhir ini semakin jelas itu dirasakan masyarakat bahwa ditunggangi, begitu bisa ditunggangi dan lain sebagainya, itu sebenarnya pada prakteknya itu memang seperti itu atau gimana? Ya, memang karena politik hukum kita ini kan banyak sekali tarik-menarik kepentingan dan lain-lain, sehingga untuk memurnikan hukum itu sangat sulit gitu loh. Tetapi saya selalu berharap bahwa kita harus berpihak kepada suara Tuhan, suara rakyat. Jadi Vox Populi, Vox Dei. Jadi memang kita harus mendengar apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh rakyat kita. Nah, kalau dengan demikian akan menghasilkan hukum yang baik. Yang senantiasa yang senantiasa adil. Iya, betul. Iya. Kemudian juga memberikan rasa keamanan, kenyamanan. Nah, itu tujuan hukum. Harusnya begitu memang. Iya, tujuan hukum itu kan menciptakan keadilan, menciptakan keamanan, kenyamanan. Nah, tetapi dalam hal bidang keadilan kita ini masih jauh. Gitu. Iya, apalagi kalau kita melihat vonis hukum kepada katakanlah orang kecil dengan vonis hukum dengan katakanlah bukan orang kecil begitu, itu beda sekali. Beda, ya orang yang maling ayam bisa 1 tahun, 2 tahun, yang koruptor ya bisa saja dia membayar uang jaminan dan kemudian dia keluar. Yang senantiasa
Kak Adi apa ya tanamkan kepada para lulusan begitu untuk melihat siap menghadapi ya keadaan hukum di Indonesia saat ini apa? Saya selalu menekankan bahwa harus dibarengi dengan moral. Ya, hukum itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus didasarkan fondasi terpenting. Hukum itu adalah moral. Makanya kalau kita membaca buku John Hart gitu ya, The Morality of Law, jadi hukum itu akan lebih bisa ditegakkan dengan fondasi moral. Moral itu sangat penting. Itulah menjadi basisnya. Kalau seorang penegak hukum pintar apapun dia, profesor, doktor gitu, tetapi dia tidak memiliki moral, maka hancurlah hukum itu. Baik, tapi jika dikaitkan lagi dengan kondisi ekonomi seorang penegak hukum, mungkin itu juga menjadi salah satu alasan begitu ya? Iya, jadi memang sekarang kan banyak terjebak oleh lifestyle, iya, betul. Gaya hidup. Kita itu kalau menjadi penegak hukum yang baik, ya kita harus memberikan seluruh kita untuk kepentingan masyarakat. Jangan karena individu. Ya, itu tadi karena gaya hidup, ingin punya mobil Ferrari, ingin mobil Lamborghini, segala macam kan, sehingga akhirnya berdagang hukum. Nah, ini yang saya tekankan, jangan jadi pedagang hukum kita. Jadi hukum itu seperti pedang, mau kita gunakan untuk kebaikan, mau kita gunakan untuk keburukan, semuanya ada di kita, begitu. Iya, tapi pada kenyataannya memang itu hukum ekonomi yang saat ini menjadi fondasi dasar begitu permasalahan hukum yang ada di memang Indonesia. Itu pernah dibahas dalam bukunya Adam Smith ya. Jadi memang pengaruh ekonomi terhadap penegak hukum itu sangat erat sekali. Iya, penting sekali. Kita bergeser lagi nih Kak Adi, ini kalau begitu ini ruang khusus S2 ya begitu ya? Iya, ini memang lantai 3, memang ini untuk S2. Jadi kita di sini kuliah, seminar di sini. Oh, ini S3? S2. Karena kalau melihat memang desainnya baik, kemudian juga perpaduan warna yang dipilih juga memang milenial begitu ya. Karena memang ini kan kursinya warna jingga, karena kan memang kita warna Stipada tuh kampus jingga. Kampus jingga. Kampus jingga itu kenapa kita pilih kampus jingga? Karena jingga itu artinya itu semangat. Jadi saya waktu pas dengan almarhum masih hidup dulu pernah memilih-milih warna, terus kita cari dari buku pintar kalangan Iwan Gayo. Jadi dulu ada makna-makna warna. Terus saya lihat di situ warna jingga. Terus saya diskusi sama bapak, kenapa kita ngambil jingga? Karena kalau merah itu kan sudah umum ya. Jingga itu artinya semangat. Baik, semangat. Jadi di kursi-kursi inilah nanti calon penegak hukum, orang-orang yang terjun di bidang hukum akan berkiprah begitu untuk kemajuan hukum di Indonesia. Iya, sesuai dengan motonya New Spirit for the Justice. New Spirit for the Justice. Terima kasih sekali Kak Adi sudah berbincang bersama kami dalam Bukan Basa-Basi kali ini. Banyak sekali yang sudah kami gali begitu dari seorang Firman Freddy Busro. Salah satunya adalah tadi quote-nya adalah hukum itu bersumber dari hati nurani. Terima kasih sekali Kak Adi dan saudara, demikian Bukan Basa-Basi kali ini. Sampai ketemu di Bukan Basa-Basi selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Kak.